kami setiap kami dengan setiap bagian kebenaran firman-Mu yang akan menyegarkan kami, meneguhkan, menguatkan, memulihkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman-Mu memiliki kekuatan, firman-Mu sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami. Kami semua yang hadir pada kesempatan ini, baik itu semua pria integritas GSJA Nafiri Sion, bahkan juga semua umat Tuhan yang Tuhan izinkan hadir pada pagi hari ini, biarlah kebenaran Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup kami semua. Kami pulang dari tempat ini, kami diberkati. Kami pulang dari tempat ini, kami berbahagia karena firman Allah menjadi bagian atas hidup kami Tuhan. Bicaralah, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Singkapkanlah rahasia kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya oleh firman itu kami boleh terus menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami telah siap untuk dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap diberkati dengan firman Allah, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari ini kita semua ada di dalam perayaan Harnas atau Hari Nasional. Teristimewa adalah khusus buat para pria GSJA atau yang dikenal dengan pria integritas. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya akan menyampaikan firman Allah, saya mau minta dulu semua pria-pria integritas yang ada di GSJA Nafiri Sion boleh bangkit berdiri. Kita mau yel-yel dulu ya, bangkit berdiri semua yang namanya pria-pria ya, semua boleh bangkit berdiri, kecuali wanita dilarang berdiri, sudah hanya pria saja. Oke. Semua pria integritas, kalau saya berkata pria integritas, sama-sama katakan yes. Yang kedua yes, yang ketiga yes, lalu dahsyat, luar biasa ya. Sama-sama, 1, 2, 3, pria integritas, yes. Pria integritas, yes. Pria integritas, yes, yes, yes. Dahsyat, luar biasa, amin. Sekarang saya bilang pria bersatu, gereja maju. Lalu saya bilang gereja maju, pria bersatu. Oke, pria bersatu, gereja maju, pria integritas, yes. Pria integritas, yes. Pria integritas, yes, yes, yes. Dahsyat, luar biasa. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan berkati semua kita pria integritas GSJA. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Allah, tentu dengan tema nasional, tema Harnas tahun 2024. Kaum pria integritas adalah Faith Forget by Fire. Ini adalah tema nasional yang menjadi tema kita sekalian. Faith Forget by Fire. Coba sebutkan 1, 2, 3. Kurang jelas. 1, 2, 3. Lidah orang Atambua itu mesti lebih gampang karena kan dekat dengan Timor Leste. Jadi itu bahasa Inggris mesti lebih pintar ya. Faith Forget by Fire atau iman yang ditempa dengan api. Ini adalah tema dari Harnas Pria Integritas Nasional. Nah, ayat yang menjadi rujukan daripada Faith Forget by Fire adalah 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Mari kita perhatikan teks ini. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7 bisa ditampilkan di layar as you worship, dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga.
1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang terberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat dan tema Faith Forget by Fire yang akan menjadi sorotan kita pada pagi hari ini akan kita bahas, saudaraku, dalam 3 bagian besar. Saya ulang lagi ya. Faith Forget by Fire atau iman yang ditempa dengan api, seperti yang tadi dikatakan di dalam ayat rujukan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya ingin membahas 3 bagian besar dari tema ini. Bagian besar yang pertama adalah kita mau melihat pengertian dari kata fire atau api, ya, fire, api. Ini adalah, saudara, sorotan yang kita mau perhatikan lebih dulu. Lalu yang kedua, yang sebentar kita akan perhatikan juga adalah tentang bagaimana penempaan itu, ya. Dikatakan tadi dalam tema itu kan ada kata forget, ya. Forget itu artinya ditempa. Nah, itu akan menjadi sorotan kita yang kedua. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari pada kesempatan ini tujuan daripada penempaan itu, atau maksud daripada penempaan itu akan kita perhatikan pada bagian yang terakhir. Nah, saudara, mari kita memulai satu persatu dari 3 bagian pembahasan ini. Yang pertama, kalau kita bicara soal api, ya, maka saudara, di dalam Alkitab kita akan menemukan banyak sekali ayat yang bicara tentang api, ya. Kadang-kadang kata api di dalam ayat-ayat tertentu itu merupakan kata yang diterjemahkan secara hurufiah, ya. Saya ulang ya, diterjemahkan secara hurufiah itu berarti tidak boleh diberi makna simbolik di baliknya. Ya, api, sungguh-sungguhan, ya. Tetapi saudara, selain di dalam Alkitab itu kata api itu bisa memberi arti secara hurufiah, kita juga bisa memperhatikan bahwa terkadang di dalam ayat-ayat Alkitab kita menemukan kata api itu bicara suatu simbol atau makna yang ada di balik daripada kata itu. Nah, karena itu saudara, saya tidak bicara soal yang hurufiah, tapi saya mau menyoroti kata api di dalam Alkitab yang bicara tentang suatu makna atau secara simbolik ditulis dalam Alkitab. Nah, beberapa kita akan melihat pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, kita menemukan di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua. Ditampilkan ayat itu. Kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua. Di sana dikatakan begini. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Nah, saudara, nyala api di dalam teks ini bicara suatu makna atau bahasa simbolik yang dimunculkan. Maksudnya kata makna dari kata nyala api di dalam teks ini itu bicara tentang kehadiran Allah atau tentang, saudara, pernyataan Allah. Jadi waktu Allah menampakkan diri kepada Musa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia datang berupa malaikat Tuhan. Dalam bahasa teologianya namanya teopani. Teopani itu adalah pernyataan diri Allah dalam bentuk malaikat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar perjanjian lama, kita menemukan ada malaikat Tuhan, T-nya besar, U-H-A-N-nya kecil. Tapi kalau ditulis T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar, itu berarti menunjuk kepada pribadi Allah sendiri.
Jadi saudara, di dalam perjanjian lama Allah sudah menyatakan dirinya kepada manusia dalam beberapa rupa bentuk. Salah satunya dia datang menyerupai malaikat Tuhan atau teopani. Kalau dalam perjanjian baru dia datang berupa sekali lagi menjadi anak yang lahir, yaitu Yesus Kristus. Tapi di perjanjian lama dia juga sudah menyatakan dirinya dalam beberapa pernyataan, seperti yang kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 2. Saudara, jadi nyala api di dalam teks ini itu bicara soal kehadiran Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menemukan di dalam Lukas pasal 3 ayat 9 ada kata api yang muncul juga di dalam teks itu. Mari perhatikan teks itu. Lukas 3 ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Api di sini tidak lagi bicara hadirat Allah. Api di sini simbolnya punya makna beda. Bicara soal neraka atau penghukuman kekal. Jadi saudara ingat baik-baik. Kadangkala kata api itu bisa berarti kehadiran Allah sesuai konteksnya. Kadangkala api itu juga bisa berarti penghukuman kekal atau neraka. Lanjut teks Amsal 6 ayat 27. Saudara, ini saya mau tunjukkan dulu ayat-ayat simbolik dari kata api. Amsal 6 ayat 27. Ya. Lihat ayat itu. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Api di sini juga bahasa simbolik yang memberi makna. Kalau kita melihat konteks dari Amsal 6 ayat 26 nanti ayat 28, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kata api ini lebih menjurus kepada sesuatu yang akan berdampak tidak baik. Dan ini bicara soal akibat dari dosa. Jadi kalau dosa disembunyikan, itu ibarat orang taruh api dalam gelembung baju, atau dalam saku baju, atau di dalam saudaraku saku celana. Itu ibaratnya. Jadi tidak ada dosa yang tidak akan membahayakan. Semua dosa, baik yang kelihatan maupun yang disembunyi, serapi apapun, itu pasti akan membawa sesuatu yang tidak menyenangkan. Amin. Nah, itu karena seperti bawa api dalam gelembung baju. Jadi pasti akan gosong, terbakar itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, jangan bawa api dalam gelembung baju, ya. Kalau saudara bikin kesalahan, minta ampun cepat, mengaku cepat. Karena Alkitab berkata, Allah kita setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, Ia akan menyucikan dan mengampuni kita sekalian. Ada amin? Ya, jadi jangan sembunyi-sembunyi, saudaraku. Yeremia 23 ayat 29 yang berikut. Jadi kadang bicara hadirat Allah, kadang bicara hukuman kekal, kadang bicara tentang saudara akibat dari dosa. Sekarang Yeremia 23 ayat 29 lagi. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sekarang api di dalam teks ini diibaratkan lagi seperti firman Allah. Jadi kadang muncul kata api dalam Alkitab bicara hadirat Allah, kadang muncul soal penghukuman kekal, kadang bicara soal akibat dari dosa, kadang juga bicara tentang firman Tuhan. Itu diibaratkan seperti api. Makanya orang kalau dengar firman, ada kalanya dia tabakar. Ya tuh saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia pun hati tabakar. Ada tabakar baik, ada yang tabakar tidak baik. Ya. Yang tabakar baik itu saudaraku, dia punya semangat, spirit, ya, roh, gairah, passion tambah menyala di dalam Tuhan ketika dengar firman. Itu karena terbakar oleh api kebenaran. Tapi ada yang tabakar tidak baik, ya. Karena waktu firman disampaikan, dia punya dosa-dosa dibakar, maka dia tersinggung, ya. Waktu dia punya dosa-dosa dibakar oleh api kebenaran, maka dia tidak terima. Kadang-kadang saudara dia bisa keluar dari gereja, pindah alamat dan lain sebagainya. Bilang samping kiri kanan, tidak ada di tempat ini. Amin. Saudara, tapi api juga kadang bicara tentang kehadiran saudaraku Allah. Saya ulang lagi, bicara soal penghukuman kekal, bicara soal akibat dosa, bicara soal firman. Saudara, yang terakhir, api terkadang bicara juga tentang ujian.
Ya, lihat Sakaria pasal 13 ayat 9 dan ayat yang tadi kita baca, nanti kita baca ulang lagi. Sakaria 13 ayat yang ke-9. Sakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ya, dikatakan aku menaruh sepertiga itu dalam api dan memurnikan mereka. Jadi saudara, Tuhan taruh manusia itu seperti di dalam api, lalu dia murnikan. Seperti memurnikan perak, seperti dia menguji, saudaraku. Perak itulah emas, itulah orang-orang percaya. Ini ayat juga tadi kita sudah perhatikan, 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Mirip dengan Sakaria pasal 13 tadi, ayat yang ke-9. Saya baca ulang 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi saudara, Sakaria 13 ayat 9 dan 1 Petrus 1 ayat 7 itu tidak bicara soal api kehadiran Allah. Itu tidak bicara soal api penghukuman. Itu tidak bicara soal api akibat dosa. Itu tidak bicara soal api firman Tuhan. Tetapi ayat itu bicara tentang api ujian. Api yang membakar kita ini adalah api pencobaan. Api ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, supaya imannya semakin dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Terutama para pria-pria. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Departemen Nasional Kaum Pria mengangkat tema ini, itu berarti kita semua sedang diajak, semua pria-pria integritas yang ada di Indonesia, ya, untuk semakin hari iman kita dimurnikan oleh Tuhan. Semakin hari iman kita tidak boleh iman yang hanya begitu-begitu saja. Iman kita harus terus ditempa. Iman kita harus terus dibakar, supaya semakin terbukti kemurnian iman saudara dan saya. Itulah saudaraku tujuan atau maksud daripada tema yang diangkat oleh Departemen Kaum Pria Nasional ini. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk membuktikan kemurnian iman kita, maka tidak ada jalan lain, ya, kecuali menguji kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk tahu seorang anak itu pintar atau bodoh, itu dilihat dari hasil ujian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, itu dilihat dari hasil ujiannya. Jadi saudara, kita juga begitu. Kita akan dilihat kemurnian iman kita, itu dilihat dari hasil ujian yang terjadi dalam hidup kita. Tanpa ada ujian, maka tidak bisa terlihat kemurnian kita. Tidak bisa terlihat mana yang asli, mana yang palsu. Tidak bisa terlihat mana yang sejati dan mana yang KW. Tidak bisa dilihat mana yang nomor 1 dan mana yang nomor 2. Kecuali dilakukan yang namanya pemurnian. Karena itu Tuhan, saudaraku, melakukan itu bagi gerejanya. Tuhan mengerjakan itu bagi saudara dan saya, supaya dari hari ke hari Dia mendapati kita bukan hanya sekedar jadi orang Kristen yang tahu pergi gereja, jadi orang Kristen yang tahu baca Alkitab, jadi orang Kristen yang tahu dengar khotbah, jadi orang Kristen yang tahu melayani, jadi orang Kristen yang tahu bicara firman. Tetapi Dia mau kita semua dari hari ke hari semakin terbukti iman kita,
semakin menjadi nyata iman kita bahwa kita bukan pengikut abal-abal, kita bukan pengikut asal-asalan, tapi benar-benar kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Nah, itulah sebabnya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, harus ada yang namanya api ujian. Nah, ini terbukti di dalam banyak ayat di dalam Alkitab. Saya mau tunjukkan beberapa. Yakobus pasal 1 ayat 3 lebih dulu. Kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Mulai ayat 2 ya. Yakobus 1 ayat 2 dan ayat 3. Mari kita mau lihat ayat ini. Ya, ayat 2 dan ayat 3. Saya baca ayat 2, jemaat baca ayat 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jelas, ketekunan itu kan bicara tentang suatu ketahanan. Ya, saudaraku. Dalam bahasa Yunani dipakai kata enduro. Enduro itu artinya tahan, ya saudara, bertahan. Nah, bagaimana orang Kristen sejati, saudaraku, bisa bertahan? Ya harus lewat ujian. Nah, kalau tidak ada ujian, maka tidak tahu mana yang saudaraku bisa bertahan dan mana yang tidak. Karena ujian itu datang di dalam ayat 2 dikatakan lewat berbagai-bagai pencobaan. Kalau dikatakan berbagai-bagai pencobaan, itu berarti banyak jenisnya. Itu berarti tidak satu jenis. Jadi Tuhan menempa kita. Saya sudah mulai masuk bagian yang kedua ini, saudara. Ya, Tuhan menempa kita dengan api. Itu dengan berbagai jenis pencobaan, dengan berbagai jenis ujian. Bukan hanya satu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat 1 Petrus lagi pasal 1. Tadi kita sudah lihat ayat 7. Sekarang lihat ayat 6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Ya. 1 Petrus 1 ayat 6. Ya, dibacakan sama-sama. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh. Kalau dikatakan berbagai-bagai, itu berarti satu atau dua? Banyak. Namanya berbagai-bagai, banyak. Jadi Tuhan itu pakai banyak jenis pencobaan. Tuhan itu pakai banyak jenis ujian untuk menempa iman kita. Jadi saudaraku, faith forget by fire, api ujian yang menempa hidup kita itu bukan satu jenis. Api ujian yang menempa hidup kita itu terlalu banyak jenisnya. Amin. Bilang samping kiri kanan, banyak. Ini lagi lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi bukan satu jenis. 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah, tidak usah lanjut. Kata pencobaannya 1 kali atau 2 kali? 2 kali. Jamak. Kalau disebut jamak itu berarti lebih dari 1. Saudara. Jadi pencobaan-pencobaan yang Paulus bilang biasa, itu bukan satu jenis, terlalu banyak jenisnya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita mau uraikan jenis-jenisnya, saudara, banyak sekali. Di antaranya ya, kadang-kadang Tuhan izinkan ujian api pencobaan itu lewat soal kebutuhan hidup, ekonomi kita. Itu terkadang Tuhan bisa izinkan. Jadi saudara, kalau mengalami kesukaran ekonomi, itu bukan saja karena saudaraku ya keadaan dan kondisi, tetapi kadang-kadang itu merupakan api ujian yang Tuhan pakai untuk menempa iman seseorang. Itu kadang-kadang iman kita ditempa oleh api yang namanya soal kebutuhan hidup, soal ekonomi, soal saudaraku apa yang kita inginkan. Itu saudaraku terkadang bisa menjadi suatu ujian yang Tuhan pakai. Jadi kalau saudara hidup susah ya, subuka kios, surajin ya, tapi kios son laku-laku, tetangga pun kios lebih laris. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kadang-kadang Tuhan kasih ujian terhadap iman saudara. Terkadang saudara sudah jadi tukang ojek ya, mungkin ya, tapi ojek lain lebih laris daripada saudara pu ojek. Itu terkadang juga ujian iman.
Saudara bertani, sudah bertani bagus, tetapi kadang-kadang hasil juga tidak memuaskan. Saudaraku, itu juga bagian dari ujian iman. Saudaraku, jadi ingatlah baik-baik, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup ini secara kebetulan. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji iman kita. Dan di dalam Alkitab kita temukan banyak contoh orang-orang yang diuji oleh Tuhan lewat soal kebutuhan hidup. Saya beritahu kepada kita, lihat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Korintus 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lihat ini ayat 2 Korintus 8 ayat 1 dan ayat 2. 1, 2, 3. Lihat jemaat-jemaat di Makedonia. Ini apa mereka ini? 2 Korintus 8 ayat 2. 1, 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin loh. Ini jemaat Tuhan tapi miskin ini. Sangat miskin, tapi miskin di sini karena dicobai oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan ini cobaan yang berat datang menempa hidup mereka, membakar hidup mereka. Faith forget by fire. Iman mereka dibakar dengan ini, saudara. Tetapi saudara lihat ayat itu mengatakan, meski dalam penderitaan, mereka bukan sedih, mereka bukan galau, mereka bukan stres, mereka bukan putus asa, mereka bukan kecewa. Tapi Alkitab berkata, mereka sukacita, mereka kaya dalam kemurahan. Ada amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, kamu harus seperti jemaat Makedonia. Amin. Jadilah orang Kristen seperti jemaat Makedonia. Ada banyak orang Kristen tidak seperti jemaat Makedonia, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dia mengalami kesukaran karena ekonomi, dia mulai komplain dengan Tuhan. Dia mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah dari tahun 98 beta ikut Tuhan, sampai hari ini juga bet mas jalan kaki, sementara dia baru 2023 ikut Tuhan, dia sunai motor. Tuhan, di mana keadilanmu? Itu bukan Kristen yang ditempa iman. Kalau Anda dan saya orang Kristen yang ditempa oleh iman kita, dan iman kita tetap menjadi iman yang berkualitas, iman kita menjadi iman yang bertumbuh, iman kita menjadi iman sejati, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, meski dalam keadaan sukar sulit, tidak mengalami sesuatu yang mungkin kita katakan berkat, mujizat, dalam tanda kutip hal-hal yang kelihatan, namun orang itu tetap akan berkata di dalam Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, tidak ada sesuatu apapun yang tidak aku alami karena anugerah Tuhan. Amin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaiklah buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, kamu harus tetap sukacita di dalam Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kaya dalam kemurahan ini jemaat Makedonia. Padahal Tuhan tidak jawab mereka pun doa bilang tiba-tiba dong jadi kaya raya. Tidak. Dong miskin, dong menderita, tapi dong sone sedih. Makanya saya heran kalau ada anak-anak Tuhan yang saudaraku karena alami berbagai penderitaan, dia punya lagu itu tidak pernah berubah. Ya saudara, lagunya itu apa? Di tengah ombak dan arus persoalan, hampir tenggelam dan sudah tenggelam bangun lagi. Saudara, hampir ini lagu terus. Itu anak Tuhan yang tidak punya sukacita. Coba saudara dalam keadaan sukar sulit pun Anda tetap menyanyi lagu yang berkata, semua rumput ikut bernyanyi, gembira hatiku. Haleluya. Amin. Waktu beras habis bisa bilang begitu.
Waktu tidak ada uang, saudara masih bisa bilang semua rumput ikut bernyanyi, atau semua piring terbang melayang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ujian iman itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Ini jemaat luar biasa, nih jemaat ini tetap sukacita padahal miskin loh. Ya. Kalau orang kaya baru dibilang sukacita, masuk akal. Ini miskin nih. Miskin lain menderita lain, tapi dong sukacita. Ini yang namanya saudara iman sejati. Ini iman bukan iman tempelan. Ini bukan hanya asal pergi gereja. Ini bukan yang orang Kristen hanya asal melayani. Dia betul-betul saudara yang terkasih dalam Tuhan mengalami yang namanya penempaan iman, dan imannya terbukti iman yang luar biasa. Dan saya berharap kita semua pria-pria integritas yang ada di GSJA teristimewa Nafiri Sion Atambua, kita semua mau menjadi pria-pria integritas seperti jemaat Makedonia. Sekalipun diuji, dibakar dengan api pencobaan lewat berbagai macam persoalan ekonomi, kebutuhan hidup, tapi semangat api Pentakosta, api yang menyala-nyala itu tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan bersuka cita di hadapan hadirat Tuhan, beria-ria di hadapan hadirat Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam kitab Habakuk. Meskipun saudaraku buah anggur tidak menghasilkan, pohon anggur mengecewakan, buah zaitun tidak menghasilkan, saudaraku kambing dan domba terhalau dari kalangannya, kandangnya, tetapi aku akan tetap bersuka cita dan beria-ria di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Bilang dulu samping kiri kanan, semangat. Amin. Ya. Jadi tidak boleh ada pria-pria yang datang kepada Bapak Gembala lalu berkata, Papa, rasanya ikut Tuhan terlalu berat. Ya, tidak ada. Tapi semua pria-pria akan datang dan berkata kepada Bapak Gembala, Bapak Gembala, memang ujian terus datang, tapi kami tidak akan pernah mundur. Kami akan maju, kami akan setia, kami akan menopang pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Amin. Itu dong, jangan jadi jemaat cengeng lah. Ya, saudara, kita mesti tambah hari itu tambah sungguh-sungguh. Yang cengeng itu yang baru-baru bertobat tidak apa-apa. Yang sudah tahun Antoni di GSJA itu masih cengeng. Janganlah. Itu barang biasa tuh, hadapi penderitaan begitu tuh. Ya sudah, tetap setia dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita berbagai-bagai pencobaan. Tadi saya bicara soal ekonomi. Kadang-kadang ada penyakit yang tidak disembuhkan. Sorry, saya mesti bilang ini ya. Kadang-kadang ada orang yang sakit tidak sembuh dan Tuhan izinkan itu. Itu menjadi saudaraku api tempaan. Saudara siap? Amin. Ada yang mau siap tidak sembuh? Amin. Loh, kenapa saudara tidak yakin? Padahal saya tadi lihat di ini tempat, saudara, tahun lalu saya datang, saya dapat lihat Bapak yang tadi pimpin pujian dengan singers, dong tidak sembuh dari lumpuh sakit tuh. Tetap, atau kaki lurus. Kaki tetap tuh. Loh, itu menderita, itu sakit itu. Itu tidak normal, itu saudaraku namanya penyakit. Sorry dalam tanda kutip, entah itu karena celaka, kok dari lahir kok sentau. Ya saudara, lalu kemudian tangan yang tadi Bapak yang singers, saudaraku, itu bagian daripada sesuatu yang Tuhan tidak sembuhkan kan? Tuhan tidak sembuhkan. Kalau Tuhan sembuhkan kaki itu bisa. Kasih lurus bisa. Kenapa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Tuhan bisa sembuhkan tuh tangan jadi baik, bisa. Tapi Tuhan tidak mau. Amin. Oh, saudara mesti siap jadi orang Kristen tuh. Kadang-kadang tidak selalu Anda sakit sembuh dong. Kadang-kadang saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan yang saudara datang dari sakit penyakit dan tidak sembuh. Dan itu sesuatu fakta. Saudara lihatin ayat ya. 2 Korintus 12 ayat 7. Nanti pikir be karang-karang. Tapi kesetujuk ayat.
2 Korintus 12 ayat 7. Saudara lihat ini ayat-ayat terkenal nih. Ya, seorang rasul hebat, bukankan sakit, orang mati saja kesebangkitnya. Tapi saudara lihat ini ayat bilang ya, 2 Korintus 12 ayat 7 tampilkan. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Lalu ayat 8, perhatikan 2 Korintus 12 ayat 8, jemaat baca ini ayat 1, 2, 3. Jadi tentang duri dalam daging, tentang utusan iblis itu, Paulus berkata, saya sudah berdoa 3 kali. Saudara, angka 3 di dalam Alkitab atau bagi orang Yahudi itu bicara soal kesungguhan atau keseriusan. Ya. Kalau saudara baca dikatakan kudus, 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 itu berarti kudusnya sungguh-sungguh kudus. Tuhan Allah itu kudus, kudus, kudus. Itu berarti suci yang betul-betul suci, serius, sungguh-sungguh. Kalau dikatakan mengasihi aku, waktu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, kasih aku gembalakanlah domba, kasih aku gembalakanlah domba, 3 kali juga. Itu berarti saudara mengasihi Tuhan itu serius, menggembalakan domba serius, sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih, makanya diulang 3 kali. Kalau dibilang Petrus menyangkal 3 kali, itu Petrus menyangkal sungguh-sungguh. Bukan menyangkal main gila, sungguh-sungguh. Nah, Paulus juga demikian. Dia berdoa 3 kali. Itu berarti dia doa serius, sungguh-sungguh berdoa. Tetapi meski sudah serius, sudah sungguh-sungguh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku. Lihat ayat 9. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 Korintus 12 ayat 9. 1, 2, 3. Ya. Saudara, para penafsir Alkitab memberi tafsiran kepada ayat ini. Yang dimaksud dengan duri dalam daging atau utusan iblis, atau yang Paulus sebut kelemahanku, ini bicara tentang penyakit yang ada dalam diri Paulus. Penyakit apakah? Paulus itu punya penyakit di mata. Saudara yang terkasih, dia tulis kurang lebih 13 surat kalau tambah Ibrani. Ya. Tetapi saudara lihat, meskipun dalam keadaan buta, ya, mata tidak jelas, dia bisa tulis 13 surat. Apalagi kalau dia mata dapat lihat. Saudara, apakah dia, saudaraku, menyerah dengan karena mata buta? Lalu saudara dia bilang, betmu mata tidak bisa lihat, jadi biar sudah. Tidak. Dia sudah doa sungguh-sungguh, sudah serius. Saudaraku, minta Tuhan supaya sembuhkan. Bahkan waktu dia melayani di jemaat Galatia rela mau kasih dia pemata, jemaat pemata kasih dia. Saudara, kalau saudara baca dalam kitab Galatia itu jelas. Tapi sekali lagi Tuhan tidak mengizinkan, sehingga Paulus tetap rabun sampai dia meninggal. Paulus tetap rabun, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, meskipun dia, saya ulang lagi, dia rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, melakukan banyak mujizat, melakukan banyak pelayanan, pemberitaan Injil, bawa orang kepada Kristus terlalu banyak. Tapi ada satu penyakit mata yang tidak disembuhkan oleh Tuhan, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan mengizinkan utusan iblis atau duri dalam daging, atau saudaraku penyakit mata yang tidak sembuh itu, supaya Paulus tidak meninggikan diri atas semua pernyataan-pernyataan Tuhan, tapi dia boleh bersandar kepada Tuhan dan melihat kebesaran Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan tidak sembuhkan. Saya temukan sudah banyak orang yang cinta Tuhan mati punya, tapi Tuhan tidak sembuhkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Baru-baru salah satu jemaat pendeta Mel Atok meninggal. Saya kenal baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kanker stadium akhir, kemoterapi 32 kali. Saudara, kemo 32 kali. Sehat, sakit ulang lagi. Rambut gugur karena kemo, tumbuh gugur lagi, saudara. Tapi saya melihat cinta orang ini kepada Tuhan begitu luar biasa. Sama seperti orang tidak ada penyakit kanker. Sampai putus napas, sampai meninggal dunia, tapi meninggal dalam kesetiaan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, O2 sudah diidong, semua selang segala macam, ya, saudara. Dia masih ikut ibadah live, ya. Dan waktu ibadah live dia bukan tidak serius karena ada selang segala macam. Mungkin dia hanya bisa dengar omong, bisa, tapi dia pun tangan masih bisa angkat. Dalam hadirat Allah, saudara, di tempat pembaringan. Sampai dia putus napas, saudara. Bahkan suaminya memberi kesaksian, saudaraku, hampir tidak ada kata pengeluhan keluar dari mulut istrinya. Dengan, saudaraku, kanker yang begitu mengerikan, ya, kemo sudah 32 kali. Saya punya jemaat kemo 6 kali saja. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya lihat saya suka sian. Setiap kali kemo mesti susah, setengah mati, menderita. Ini 32 kali. Tapi sekali lagi, meski penyakit tidak disembuhkan, tapi imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Saya ketemu seorang ibu, kanker suara, pita suaranya rusak di rumah sakit Angkatan Laut. Saudara, hari itu saya tidak bermaksud mengunjungi dia. Saya pergi kunjungi orang lain. Tapi waktu saya berdoa, di sebelah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibu ini mendengar suara kami berdoa. Jadi ibu ini kemudian menulis secari kertas. Dia bilang begini, itu secari kertas. Lu dipanggil Pak Pendeta Eben di sebelah. Dia kasih depo anak. Kan dia tidak bisa ngomong. Dia sorong. Depo anak baca. Oh, mampu kenal. Ya, jadi saya kemudian lagi berdoa selesai amin. Depo anak datang. Kasih tahu bilang, Bapak, Mama ada panggil. Bilang, Bapak pi berdoa. Beta pi, saudaraku. Ya, beta justru kenal ini orang. Karena ini orang juga, saudaraku, bukan jemaat di gereja tempat kami layani. Ya. Saudara, namun dia pernah dengar saya khotbah di satu tempat, lalu kemudian dia hafal suara. Jadi dia datang, saya datang, lalu kemudian dia tulis, Bapak, mungkin Bapak tidak kenal saya, ya, tapi saya pernah dengar Bapak khotbah. Dia tulis, harus dikasih. Oh iya Ibu, saya bilang begitu. Harus dia tulis lagi, Bapak, tolong doakan saya, tapi saya tidak minta kesembuhan. Dia bilang begitu. Sudah, saya tidak minta kesembuhan, tapi doakan saya supaya saya kuat dalam menghadapi penderitaan ini. Lalu saya baca. Waktu saya baca, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya menangis. Kenapa? Saya belum pernah, saudaraku, waktu itu saya belum pernah dapat orang yang minta didoakan di rumah sakit, tapi tidak minta sembuh, minta dikuatkan dari penderitaan yang dialami. Wah, itu kalau bukan, saudaraku, iman yang luar biasa. Tidak mungkin. Dalam kondisi tidak bisa suara keluar apa-apa, tapi tidak minta sembuh, hanya minta supaya kuat dalam menghadapi penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi selesai saya baca itu kertas, saudaraku, saya berdiam sejenak, ya. Saya menangis, air mata jatuh. Lalu kemudian dia tulis, Bapak jangan menangis, semua ini terjadi atas izin Tuhan. Wih, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini orang memang imannya betul-betul, saudaraku. Ini iman yang sungguh-sungguh, iman yang bukan iman ecek-ecek. Saudara, berapa banyak orang Kristen, saudara, kalau mengalami sakit dan dia tuntut Tuhan harus sembuhkan dia, harus sembuhkan dia. Kalau dia tidak sembuh, dia pikir Tuhan tidak ada. Kalau dia tidak sembuh, dia pikir mujizat sudah tidak nyata. Saudara, dengarkan baik-baik. Terkadang Tuhan bisa izinkan penyakit menjadi api tempaan buat kita sekalian, supaya oleh penyakit itu nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di atas segala-galanya. Dan itu membuktikan
kemurnian iman saudara dan saya. Amin. Jadi saudara boleh minta kesembuhan, boleh. Tapi kalau Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku kepadamu, engkau tidak boleh komplain dengan Tuhan, engkau tidak boleh marah dengan Tuhan, engkau tidak boleh kecewa dengan Tuhan, engkau tidak boleh putus asa dengan Tuhan. Engkau harus berkata, terima kasih Tuhan, engkau izinkan ini semua terjadi. Aku percaya engkau tetap hidup, engkau luar biasa, engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu penting. Itu orang yang dibuktikan imannya. Itu kemurnian iman kita. Jadi saya ulang lagi, kadang Tuhan bisa izinkan saudara alami kesulitan ekonomi. Kadang Tuhan bisa izinkan saudara alami yang namanya sakit penyakit tidak sembuh. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi tetaplah setia kepada Tuhan. Itu harus dibuktikan. Itu harus ditunjukkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan inilah yang Tuhan minta. Nah, ayat yang tadi kita baca menjadi ayat patokan kita, 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Sekarang kita lihat saudaraku di ayat 8. Dari ayat 7 itu bicara soal kemurnian iman. Ayat 8 itu membuktikan kemurnian iman itu lewat semua api tempaan itu. Lihat ayat 8. 2 Petrus pasal 1 Petrus 1 ayat 8. 1 Petrus 1 ayat 8. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Lihat ini saudara lihat ini iman yang murni ya. 1 2 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Sama-sama bilang samping kiri kanan, kamu pernah lihat Tuhan? Tidak ya? Kita tidak pernah lihat Tuhan ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingat itu. Kita belum pernah lihat Tuhan. Petrus bilang kita sekalipun belum pernah lihat Dia. Namun sama-sama kita katakan 1 2 3. Kamu bilang samping kiri kanan, kalau iman kamu dimurnikan, biar tidak ada mujizat, biar belum diberkati, kamu tetap mengasihi Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara belum lihat Tuhan, juga tetap mengasihi Tuhan ya. Jadi saudara ingatlah baik-baik, itu orang yang imannya dimurnikan. Jadi kalau iman dimurnikan, biar tidak lihat Tuhan, tidak lihat mujizat, tidak lihat pertolongan Tuhan, tidak lihat saudaraku yang namanya berkat-berkat kelihatan itu, ya tidak pernah lihat yang namanya miskin jadi kaya, saudaraku, tapi tetap yakin, tetap mengasihi Allah sampai selama-lamanya. Tetap mengasihi Tuhan, saudara. Makanya lagu yang terkenal yang suka kita nyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Terus meskipun ku tetap apa? Amin. Itu lagu kan tidak bilang meskipun berkat turun terus, mujizat tambah banyak, ku cinta Tuhan Yesus selamanya. Tidak. Ya, saudara nyanyi itu lagu hampir suhapa luar kepala semua. Tapi kadang-kadang praktek bikin lain. Kalau masalah datang, beta mundur sejenak, habis itu baru beta kembali lagi. Begitu. Itu lagu jelas. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selama-lamanya. Beri tepuk tangan terbaik buat. Itu iman kekristenan, saudara. Itulah iman yang di tempat Tuhan. Saudara, selain dikatakan mengasihi Tuhan, lanjut di bagian berikut ayat 8. Saudara lihat 1 Petrus 1 ayat 8. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak. Kamu percaya kepada siapa? Iya. Meskipun kamu tidak lihat Dia, tapi kamu yakin Dia tetap ada.
Dia tetap hidup, dia tetap berkuasa, dia selama-lamanya, dia alfa omega, dia yang awal dan dia yang akhir, dia pemilik sorga, dia pemilik saudaraku bumi. Kita yakin itu dong, harus percaya itu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, tetap percaya meski tidak lihat. Itu iman yang ditempa. Iman yang ditempa itu tetap percaya meski tidak dilihat. Satu hari, satu majelis pelayanan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu dia pelayanan di daerah yang terpencil. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari itu sudah gelap, ya. Ibadat dimulai jam 7 malam. Perjalanan cukup jauh. Saudaraku, dan daerah itu belum ada listrik. Ya. Dalam perjalanan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia mengharapkan satu buah senter. Ya. Tapi ternyata dia lupa kalau senter itu baterainya sudah low. Atau baterainya sudah hampir habis. Sehingga menyalanya saudara tidak terang. Saudara, waktu dia kasih nyala itu senter, kurang lebih perjalanan masih setengah jam sampai ke tempat di mana dia akan melayani. Saudara, akhirnya karena perjalanan masih setengah jam, lama-kelamaan senter yang menyalanya sudah mulai tidak terang. Itu lama-kelamaan tambah redup dan akhirnya mati senter itu. Saudara, waktu senter itu mati, perjalanan mungkin lagi sedikit, 10 menit lagi sampai di tempat pelayanan. Nah, tapi persoalan ini gelap gulita. Tidak ada lampu penerangan sama sekali. Dia diperhadapkan dengan dua pilihan. Kalau aku maju, memang bisa sampai. Tapi apakah aku tidak terjadi sesuatu di tengah jalan? Karena gelap. Sebelah-sebelah jurang. Saudara. Tapi kalau aku mundur, nah ini persoalannya nanti siapa yang pelayanan? Saudaraku. Maka waktu dia saudaraku dalam keadaan dilematis memilih dua pilihan itu, tiba-tiba dia ingat lagu yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya saudara. Lalu dia ingat juga lagu jalan serta Yesus. Ya, jalan sertanya setiap hari. Dia tambah ingat itu lagu-lagu dong. Dia tidak mundur saudara. Tapi dia sambil menyanyi, dia sambil jalan dengan penuh keyakinan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, begitu dia jalan beberapa langkah kemudian, dia tidak sadar kakinya terpeleset dan akhirnya dia jatuh masuk ke dalam jurang. Begitu dia jatuh, saudaraku, dia berteriak, Tuhan, tolong. Dan saudara, dalam teriakan minta tolong itu, tiba-tiba tangannya itu saudaraku menggenggam satu akar pohon. Jadi saudara, puji Tuhan, dia akhirnya bisa pegang itu akar pohon. Dia bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan terlalu baik dalam bepu hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saudara, ini persoalannya dia tidak tahu jarak di bawah ini berapa meter. Dia berusaha berteriak dan dia minta, Tuhan tolong, Tuhan tolong, kirim malaikat. Waktu dia teriak begitu, Tuhan bilang begini, lepaskan tanganmu, aku menggendong engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu bilang lepaskan tangan, dia bilang begini, Tuhan, baik kok beta lepas, Tuhan tangkap. Kalau Tuhan tangkap tak salah. Sudah bahaya beta. Ya, dia tidak mau. Dia bilang, Tuhan jangan bilang suruh lepas tangan. Tuhan kirimlah orang. Ya, Tuhan kirim orang supaya tolong saya dalam jurang ini. Sekali lagi Tuhan bilang sama dia, aku bilang lepaskan tanganmu anakku, aku menggendong engkau. Saudara, tapi sekali lagi dia protes sama Tuhan, Tuhan, saya belum pernah belajar terjun payung Tuhan. Jadi jangan gila-gila, saya tidak akan mau. Dia tetap bilang sama Tuhan, dia protes. Saudaraku, dia tetap tidak mau. Dia bilang, Tuhan pokoknya cara lain, jangan suruh cara lepas tangan. Tapi Tuhan tetap keras. Yang terakhir kali aku bilang kepadamu Lamber, anggap saja nama Lamber, lepaskan tanganmu, aku menggendong engkau. Dia bilang, Tuhan biar sah, biar bet sampai pagi-pagi, bet sana akan mau lepas tangan. Dan betul saudara, Tuhan pergi tinggalkan dia. Hari itu saudara yang terkasih, dia sebentar tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan. Dan dia capek sekali saudara. Karena sepanjang malam dia tergantung saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Tibalah fajar pagi, saudaraku. Mulai terlihat dan terang sudah mulai keluar, sudah sekitar jam 5:30 pagi. Saudaraku, begitu terang itu muncul, dia sangat kaget karena jarak antara dia dengan tanah cuma 1 jengkal. Tuhan bilang, lepas tangan, lu tinggal turun begini. Tapi saudara bayangkan, saat malam dia hanya gantung kaki. Akhirnya saudara dia pulang, ini dua-dua bengkak, keteak bengkak, jalan begini, jalan bengkak. Saudara, kadang-kadang kita ini sama seperti Lamber, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, omong percaya Tuhan, omong saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan hebat, ya, menyanyi lagu firman-Mu pelita bagi kakiku, segala macam lagu kita nyanyikan, Allahku dahsyat berkuasa seluruh bumi surga menyembah habis, saudara, ya. Tapi kadang-kadang kalau Tuhan izinkan kita dalam situasi-situasi sukar, kita lupa dan percaya kepada Tuhan. Karena kita ingin hanya mujizat, kita mau lihat dulu, Saudara dengar baik-baik, Tuhan lebih tahu dari apa yang kita ketahui. Tuhan lebih tahu dari apa yang saudara ketahui. Karena itu jangan sok pintar, jangan berargumentasi dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi, Dia tahu itu adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Berikan tepuk tangan terbaik buat kita. Jadi ingatlah baik-baik hari ini, saudara. Iman kita memang harus ditempa dengan api, ya. Waktu iman kita ditempa dengan api, saya ulang, kita akan tambah mengasihi Tuhan, kita tambah percaya kepada Tuhan. Dan saudara, kalau Anda percaya dan Anda sungguh mengasihi Tuhan, dikatakan kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara, orang kalau hidup dalam mengasihi Tuhan, orang kalau percaya Tuhan, hidupnya itu tiap hari gembira, sukacita, happy. Sama ke jemaat Makedonia tadi, sama ke Rasul Paulus yang tadi beta suka contoh. Jadi hiduplah demikian. Iman kita memang harus ditempa hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Kita sama-sama sebut ulang kembali, faith forget by fire. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Iman kita harus ditempa dengan api. Amin. Ya, kadang api itu berupa pencobaan ekonomi, kadang penyakit, kadang banyak masalah yang lain yang saudara bisa hadapi. Tapi percayalah, Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Satu pujian kita nyanyikan dan kita mau bersyukur buat firman Allah.